Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, jelas. Oke, saya minta tolong kepada Mas Martinus Dwi untuk memimpin doa pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Martinus Dwi untuk memimpin doa kita. Mari teman-teman, Pak Guru, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, hamba Putra Putrimu SMK Paut Tidur hari ini akan melakukan Zoom kegiatan praktek pembibitan hari ini. Berkatilah kami agar dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mas Martinus Dwi yang telah memimpin doa. Teman-teman, Ya, sama-sama Pak. kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan kalian membuka Google Classroom Anda, PPG Bubut ya. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, di situ ada link presensi. Ya. Nah, itu dibuka, kalian presensi terlebih dahulu. Sudah presensi? Sudah. Nah, di dalam persiapan itu apa saja yang akan kita siapkan, yaitu kita akan belajar dari kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Nah, di dalam penerapan pengoperasian mesin bubut ini kita akan melihat dan juga melaksanakan tentang SOP pengoperasian mesin bubut yang aman sesuai SOP, sehingga ini menjadi kesempatan kita untuk mengaplikasikan. Nah, selanjutnya setelah itu kita di dalam penerapan pengoperasian mesin bubut kita juga menggunakan teknik pemesinan mesin bubut untuk mengerjakan bisa kita lakukan di dalam pengoperasian mesin bubut khususnya di dalam UKK ini, yaitu nanti kita akan belajar bagaimana mengoperasikan mesin bubut yang aman seperti yang kemarin kita pelajari. Tujuan pembelajaran setelah melakukan proses pembelajaran dan menggali informasi, peserta didik dapat 1. Menerapkan pemilihan dan penetapan peralatan, pemasangan alat program potong atau pemasangan benda kerja, pengaturan parameter pemotongan, proses pembubutan atau pemotongan pada pengoperasian mesin bubut dengan benar. Nomor 2, menggunakan teknik pemesinan bubut, melakukan pembubutan muka rata bertingkat, alur luar, lubang, primer, dan ulir pada pengoperasian mesin bubut dengan benar. Garis besar pembelajaran problem based learning, orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasi peserta didik untuk meneliti. 3. Membimbing hasil yang menganalisis proses pencegahan masalah. Oke, terima kasih Mas Vigo. Baiknya bisa dimatikan. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran kita akan menggunakan sistem hybrid. Untuk kali ini kita menggunakan sistem daring untuk proses 1, 2, dan 3. Sedangkan proses 4 dan 5 itu akan kita lakukan dengan luring. Nah, sudah penilaiannya ini. Penilaian pengetahuan, ini penilaian sikap dan instrumen keterampilan ini dalam gambar kerja ini. Yaitu ada beberapa ukuran, ya, toleransi khusus. Yang pertama, yang nilainya akan besar adalah nilai ini. N6 atau kehalusan atau rimmer. Yang kedua, paralelitas, ini kesejajaran antara bidang sini dan bidang di bawahnya ini. Nah, ini adalah 0,02 mili. Paralelitas yang dimaksud di sini adalah gambarannya seperti kita mengukur jalan. Kita mengukur jalan, lebar jalan di mana titik di mana kita berdiri, lebarnya katakanlah 2 meter, dan di ujung jalan lebarnya juga 2 meter. Jadi di ujung satu sisi yang satu itu lebarnya sama dengan yang lain. Nah, itu yang gambarannya supaya paralelitas lebih mudah dipahami. Nah, kalau dalam UKK kita, paralelitas yaitu diameternya sama, yaitu 24 mm dengan toleransi 0,02 mm. Pembelajaran ini Anda dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan lebih fokus walaupun di dalam Zoom. Saya tetap akan memperhatikan Anda dalam proses ini. Saya lanjutkan, saya akan menayangkan tadi video
pembelajaran masalah-masalah yang sering terjadi di dalam proses pengerjaan UKK. Isilah identifikasi masalah-masalah atau kesalahan yang ada tadi. Nah, tadi ya misalkan pada benda kerjanya terjadi apa saja. Terus penyebabnya apa? Misalkan tadi yang terlibat sebagai contoh saja, benda kerja bengkok atau ulir bengkok. Silahkan dikerjakan. Masih, 10 Pak. menit kira-kira kurang enggak? Atau 15 menit? Ya, Pak. 15, Pak. Pahat ISO 1, Mas. Supaya apa yang saya omongkan kamu tidak hanya mengatakan paham-paham, tapi memang paham beneran. Bentar, Pak. ISO 1 berfungsi untuk mengurangi diameter pada benda kerja. Nah, Pak Bubut ini ada ISO, Pak. ISO 1 sebagai apa? Lebih jelasnya di sini. Kedua, ISO 3. Halo teman-teman semua, halo. Halo, Pak. Nah, ini karena waktu pembelajaran kita sudah hampir habis, sedangkan kalian belum selesai. Nah, ini bisa dijadikan untuk PR kalian, ya. Ya, Pak. Baik ya. Nah, saya akan mengakhiri pembelajaran kita. Nah, sebelum saya akan mengakhiri, bahwa dalam proses ini adalah belum selesai. Garis besar pembelajaran, prosesnya baru 1, 2, dan 3. Sedangkan ada proses lagi yaitu 4 dan 5. Nah, proses selanjutnya rencana pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang yaitu 4 dan 5, yaitu melaksanakan pembuatan benda kerja. Kita akan menerapkan proses pembubutan atau latihan simulasi untuk pengerjaan UKK. Dan dari apa yang telah kita dapatkan hari ini, bahwa kita proses persiapan itu penting dalam menyiapkan UKK. Karena keberhasilan UKK itu juga didukung oleh proses persiapan yang baik. Sehingga pelajaran yang telah kita lakukan ini sungguh bermanfaat. Kita akan menutup secara bersama-sama. Saya akan mengakhiri Zoom ini. Oke ya, terima kasih untuk waktunya, untuk kebersamaan kita. Kelas akan saya tutup dengan menutup Zoom ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sama-sama, Pak. Selamat pagi. Saya akan mengabsensi terlebih dahulu. Aktivitas ini. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan dari apa yang selanjutnya teman yang lalu. Anda bisa mempersiapkan dengan baik apa yang telah Anda persiapkan dengan baik. Tentunya nanti juga akan menghasilkan hasil yang baik pula. Silakan akan menuju ke mesin. Teman-teman, kita sudah berada di ruangan, maka silakan topi dilepas kembali. Sekarang kita akan melihat apa yang telah kita kerjakan tadi, yaitu hasil dari simulasi UKK yang telah Anda kerjakan. Masih ada beberapa siswa yang belum kompeten, dan juga kita melihat juga ada beberapa yang sudah nilainya di atas rata-rata lah, di atas 75. Nah, kita lihat anaknya Bobby. Dan dari segi pertama, Bobby waktunya cukup molor tadi. Dari rimmer dan paralel bagus. Rimmer saja. Rimmernya yang diukur pakai plugin. Yang kalau ditarik bunyi tuk, di 1217 masuk. Bagus tadi punyanya Bobby. Tetapi untuk paralelnya dari ujung tangga yang di 24 itu masih ada selisih 0,03. Kemungkinan karena apa ya, Bobby ya? Terlalu cepat putarannya mesin. Mungkin terlalu cepat atau mungkin pemasangannya terlalu terburu-buru mungkin ya, sehingga tidak center. Oke. Nah, ini ya akan memungkinkan kalau tidak paralel karena tidak center sehingga pembubutan yang pemasangan pada sekam itu tidak pas,
sehingga mengakibatkan ada goyangan pada saat Anda mengebut. Ulirnya nggak jadi. M12 dan 175. Ini beberapa banyak yang ulir tidak jadi. Jadi mungkin ini menjadi evaluasi kita. Ya mungkin yang persiapan simulasi selanjutnya adalah drill latihan ulir. Selanjutnya untuk panjang total itu bagus 75, panjang dada dalam ini yang biasanya juga kurang maksimal. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Cukup jelas? Yakin? Oke. Kalau Anda sudah yakin dari proses pembelajaran apa yang bisa kita petik pada hari ini? Ini dari Mbak Manda. Nah, ketelitian dalam mengukur kesehatan, keselamatan kerja itu penting. Efisiensi waktu. Nah, kemampuan membaca gambar. Dalam proses selanjutnya, di sini ada penilaian pengetahuan. Ada judul formulir, nah itu silakan dikerjakan. Cukup? Itu ya bagi yang ada yang bisa kita simpulkan soal tadi ketelitian, K3L, SOP, estimasi waktu, membaca gambar, nah itu yang perlu kita perhatikan lagi. Dan mungkin untuk menuju ke UKT yang selanjutnya, PR kita adalah masih untuk belajar membuat ulir. Itu yang masih perlu diperhatikan. Kalau membuat 12 H7 rata-rata sudah bisa, karena asal Anda memasukkan 5 sekali jalan langsung ditarik itu pasti bagus. Tetapi kalau Anda masukkan lagi 2 kali atau 3 kali, sudah yakin itu pasti rusak. Begitu kuncinya itu. Oke, terima kasih. Berarti kita sudah beres. Oke, prosesnya sudah kita sudah melaksanakan pembelajaran untuk persiapan UKK sudah kita laksanakan. Walaupun dalam prosesnya kita masih banyak yang perlu kita persiapkan lagi. Tadi yang sudah disebutkan oleh teman-temanmu dan sudah kita simpulkan bersama. Sehingga dalam proses kita tindak lanjut yang akan kita kerjakan adalah kalau Anda ingin lagi lebih bisa lolos adalah latihan untuk ulir. Selain tadi soal estimasi waktu, soal penelitian, soal K3, soal pembacaan gambar, soal SOP, dan silakan dikerjakan lagi untuk supaya Anda bisa lebih berhasil dalam UKK. Kesan Anda selama pembelajaran ini apa? Pembelajaran ini sangat menyenangkan. Oke, karena kita bagus. oke, terima kasih karena hasilnya cukup memuaskan. Ini berikut. Menurut saya pembelajaran ini menyenangkan. Soalnya saya lebih bisa paham, Pak. Oke. Cara-cara pembelajaran yang benar. Oke, terima kasih lebih paham. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kita dan kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Santa Maria Bunda Allah, doa dalam kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.